Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan ataupun pernyataan dari para subscriber atau penonton channel Curhat Keuangan. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 pertanyaan ya dari para subscriber. Coba saya buka satu persatu. Nah, ini ada 2 pertanyaan, ini saling berhubungan ya. Kita baca dulu yang paling panjang. Ini pertanyaan yang ada di video pengalaman Galbay es pinjam 27 juta 2 tahun belum lunas. Dari akun Happy Hapsari 9684. 2 minggu yang lalu, ini mohon maaf ya Kak ya, baru dijawab. Oke, saya bacakan. Tiap bulan masih dicicil Kak. Kalau telepon WA dijawab gak? Apakah kontak di HP masih ada yang dihubungi? Dan akun Shopee bakalan diblokir gak Kak? Apakah masih bisa buat belanja? Mohon dijawab ya Kak. Oke, saya jawab. Setelah kita galbay di es pinjam ataupun SPayLater, itu akun kita sudah tidak bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan untuk belanja pakai SPayLater atau mengambil cicilan lewat es pinjam. Tapi jika akun kita akan digunakan untuk belanja kayak biasa, itu masih bisa. Bahkan akun di HP saya juga yang digunakan sebagai toko buat saya ya. Saya juga dulu salah satu seller di Shopee, itu akunnya masih normal dan masih bisa digunakan. Oke, saya langsung aja buka contohnya ya. Ini saya mau buka aplikasi Shopee di HP saya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, saya itu kan galbay ya di beberapa aplikasi, salah satunya di Shopee. Nah, bukan hanya di es pinjam saya galbay, tapi juga di SPayLater. Nah, di SPayLater ini saya itu galbaynya Rp2.282.548. Tagihannya udah ditulis 0 ya di sini mah. Cuman kalau kita klik bayar tagihan, di sini saya masih ada ini tagihannya ya. Cuman bunganya seperti penjelasan di video kemarin, itu bunganya sudah gak berjalan ya. Ini SPayLater saya. Kemudian ini es pinjam saya. Nah ya, tuh 27 juta ininya nominalnya. Ini juga sama, bunganya sudah gak berjalan ya. Nah, apakah akun ini masih bisa dipakai belanja? Jawabannya masih bisa ya. Ini pesanan saya selesai. Coba saya klik 1 ya. Nah, pesanan telah sampai dan diterima yang bersangkutan pada tanggal 17 bulan 5 tahun 2024 ya. Nah, berarti meskipun akun kita galbay, itu untuk belanja, untuk jadi seller, itu masih bisa ya, masih aktif. Bahkan ini saya juga ada toko ya sebenarnya, cuman saya gak mau nunjukin ya. Cuman udah lama saya gak jualan lagi. Oke, kita cek lagi pertanyaannya. Apakah kontak di HP masih ada yang dihubungi? Untuk kontak-kontak di HP sejak galbay juga alhamdulillah saya emang gak pernah yang namanya dihubungi keluar kondar ya. Keluar dari kontak darurat yang dikasih sama saya itu alhamdulillah belum pernah. Misalkan saudara saya atau tetangga saya ada yang dihubungi, itu alhamdulillah gak pernah. Semuanya ngehubungi langsung ke HP saya. Untuk saat ini yang telepon sama WA ke saya itu masih ada. Termasuk dari SPayLater sama es pinjam. Cuman gara-gara WA-nya saya nonaktifkan, WA-nya itu jadi nggak ada yang masuk. Jadi saya pribadi supaya saya tenang dan fokus mencari uang, WhatsApp-nya saya nonaktifkan, nomornya tetap ada, nggak saya buang. Terus untuk mencegah atau menolak telepon-telepon dari DC, saya pakai aplikasi Truecaller ya. Kalau yang nelpon itu sampai sekarang masih banyak, cuman alhamdulillah keblokir sama aplikasi Truecaller. Nah, berarti itu cukup ya untuk dari Kak Happy Hapsari. Pertanyaannya insya Allah sudah terjawab ya. Selanjutnya di pertanyaan selanjutnya, ini di video terbaru, cara mencairkan limit SPayLater tahun 2024. Di sini atas nama, di sini ada pertanyaan dari akun Vivo Kui 415 1 jam yang lalu. Galbay es pinjam kok masih bisa pakai SPayLater ya? Nah, dia nanya nih. Katanya bikin konten galbay es pinjam, tapi kok masih bisa bayar SPayLater? Nah, jawabannya gini ya. Ini sebelumnya juga ada yang bahkan nyebutin bahwa konten saya hoax. Kenapa? Soalnya kan
Katanya di video sebelumnya galbay, tapi kok sekarang masih bayar tagihan gitu. Nah, saya mau jelasin ya, sekalian jelasin. Jadi, saya di rumah itu ada HP 2. Saya sebagai suami HP 1, istri HP-nya 1 juga. Nah, semuanya sama-sama punya dengan akun yang berbeda. Dan akunnya dibuat ketika kita belum nikah. Jadi, di HP istri saya itu SPayLater, Kredivo, sama GoPayLater masih aman, limitnya masih naik dan masih kita gunakan. Cuman yang kita gunakan saat ini hanya PayLater 30 hari dibayar pas gajian ya. Oke, untuk pembuktiannya saya mau nunjukin. Nah, ini SPayLater sama S-Pinjam di HP saya ya. Nah, ini SPayLater saya. Nah, 2.200.000 dan ini S-Pinjam saya ya. Nah, ini asli ya akunnya ya. Nah, sekarang saya mau nunjukin yang punyanya istri saya. Nah, ini ya. Ini akun SPayLater-nya istri saya. Ini limitnya ada sekitar 6 juta. Tagihan bulan ini 2.080.000. Tapi saya ingetin ya, ini tidak untuk ditiru. Kalau buat teman-teman yang sekiranya udah galbay, terus akun istrinya masih bagus, masih sehat, atau bahkan belum pernah minjol, jangan disuruh minjol. Begitupun sebaliknya, ya. Ini saya gara-gara darurat menurut ukuran keluarga saya. Nah, selanjutnya, Kredivo juga sama. Ini di HP istri saya. Kalau di saya, itu udah nggak bisa. Ya, ini untuk buktinya ini ya. Saya tunjukin Kredivo saya. Nah, ini tagihan saya ya, beda. Yang tadi itu punya istri saya akunnya, kalau ini punya saya. Nah, biar lengkap satu lagi nih. Ada dari GoPayLater ya. Nah, teman-teman, ini akun GoPayLater saya. Nah, limitnya ada 1.300.000. Kemarin pernah dipakai sama buat beli pulsa TA ya, yang di konten sebelumnya. Selanjutnya, kalau untuk kemarin saya pernah bikin konten bayar tagihan GoPayLater, itu bayar tagihannya yang punya istri saya. Ini ya, saya tunjukin akunnya. Nah, ini punya istri saya ya. Aku limitnya udah 12 juta. Cuman ini sama kepake kemarin. Jadi ya mau ada kegiatan lah di rumah. Jadi bulan ini itu PayLater 30 harinya gede banget. Kayak gitu ya. Cuman saya mau ngingetin sekali lagi sama teman-teman, kalau sekiranya kalian jadi suami atau kalian jadi istri, ini saya sebagai suami ya, terus kalian galbay dan ternyata HP istri kalian, HP istri kita itu masih sehat ya, masih namanya belum tercoreng, usahakan apa yang saya lakukan ini jangan ditiru. Jangan sampai jangan sampai minjem lagi di HP istri gitu. Ini sebenarnya yang saya lakuin salah ya, mohon maaf, jangan ditiru. Padahal saya udah tahu saya ini galbay gitu. Malah nyoba PayLater meskipun PayLater 30 hari di HP istri gitu. Ya, mohon maaf, itu saya pribadi mengakui itu kesalahan saya ya. Nah, sekarang clear ya. Jadi kalau saya bikin konten tentang bayar tagihan dan SPayLater, semuanya memang berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang saya rasakan yang terjadi sama saya dan keluarga gitu ya. Semua kontennya insya Allah nggak dibuat-buat, oke? Untuk pertanyaan dari Pipokui 415 itu udah clear ya. Nah, sekarang tinggal satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan atau pernyataan di konten pengalaman galbay 57 juta aku laku S-Pinjam dan kredit pintar. Dari Zonata Dazon. Suara lu cocok buat konten kisah-kisah nyata bro. Coba bikin konten berita tentang kisah-kisahnya. Insya Allah sukses lu bro. Sebelumnya makasih banget ya bang ya untuk masukannya. Terima kasih banget. Secara tidak langsung menilai positif untuk gaya pembawaan bicara saya di konten ini. Nah, di sini saya mau cerita aja nih, jujur ya, jujur banget. Saya itu sebenarnya setelah pusing sama yang namanya galbay, bingung mau nyari kerjaan apa, kan gak ada modal tuh ya, mau bikin kerjaan itu, mau ngelamar kerja juga susah, karena di tempat saya itu setiap kali mau masuk kerja itu harus nyiapin duit admin. Saya kan gak ada gitu.
Nah, saya itu akhirnya alhamdulillah gitu ya, sama Allah dikasih ide buat nekuni satu usaha yang tanpa modal sama sekali, tanpa ngeluarin modal uang yang banyak gitu. Apa usahanya? Usahanya itu nge-YouTube. Nah, teman-teman, sebenarnya berkah dari galbay saya, dari keterpurukan saya dari galbay itu, saya dapat jalan buat jadi seorang YouTuber. Jadi sebenarnya channel Curhat Keuangan ini channel kedua saya. Makanya kalau kita dengarkan video saya, ini suaranya udah bagus ya. Suaranya jelas kedengarannya. Kenapa suaranya bisa bagus? Soalnya ini pakai mic yang agak bagus ya, yang saya gunakan di channel besar saya. Nah, untuk channel saya yang pertama itu sudah 46.000 subscriber, alhamdulillah ya. Udah gajian juga. Cuman ya gitu, gajinya masih cukup buat kebutuhan sehari-hari, belum bisa buat bayar hutang. Nah, akhirnya saya itu ngebet banget pengen cepet-cepet lunas hutang ya. Umur makan kita nggak ada yang tahu ya. Akhirnya saya itu buatlah channel Curhat Keuangan buat ngelunasin hutang saya. Sementara channel pertama saya yang 46.000 subscriber itu untuk kebutuhan sehari-hari saya. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau saya sepil apa nama channel saya, tolong komen di video ini. Kalau like-nya itu tembus 100 like ya, atau komennya tembus 100 komen, insya Allah saya buka ya channel saya itu apa namanya gitu. Saya ceritain deh gimana proses awalnya dari galbay sampai punya channel besar gitu. Buat teman-teman yang galbay, saya seorang galbayer ya, yang 2 tahun udah galbay, pernah pusing juga. Tapi alhamdulillah kalau kita mau fokus, kalau kita mau sungguh-sungguh sampai punya channel dan punya penghasilan dari YouTube gitu ya. Dan ini alhamdulillah Curhat Keuangan juga sebentar lagi insya Allah monetisasi, cuman kurang 500 jam tayang gitu ya. Nah, biar omongan saya gak dianggap hoak ya, ini saya mau kasih tahu bukti slip gaji saya lah ya. Saya bayar gajian itu ke Bank Jago. Oke, kita klik Google ya. Nah, ini ya. Ini saya mulai gajian itu setarnya dari sini ya. Dari mulai Agustus 2022, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 2023, Februari gak gajian ya, soalnya gajinya kecil, di bawah 1.300.000. Terus alhamdulillah di Maret 2023 pernah gaji paling besar ya, 13 juta. April, Mei, Juni, Juli 2003, Agustus 2023, September 2023, alhamdulillah gajinya besar sekali ya. Nah, di Oktober terakhir kali saya gajian. Nah, di bulan Oktober ini channel saya pernah kena banned ya. Saya tiba-tiba dapat email, beberapa bulan ini gak gajian saya. Nah, ini juga salah satu yang menjadi sebab kenapa sampai HP istri saya juga jadi ikut-ikutan pay-letter-pay-letteran gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah dari Januari Februari saya sudah mulai gajian lagi. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau saya ceritakan gimana sih pengalaman saya dari yang tadinya galbay pusing-pusing sampai bisa bikin channel YouTube, punya channel YouTube dan punya penghasilan dari YouTube, silahkan komen dan like ya. Kalau komen atau like-nya tembus 100, insya Allah saya akan buatkan sebagai bahan pembelajaran dan penyemangat buat teman-teman semuanya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Makasih banyak yang sudah mendengarkan sampai akhir video. Itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.